Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 19. Jalan-jalan sama Mama. Bang, bisa bersihkan toilet dulu, Alisa berkata dengan sedikit berlari saat Zaki terus memandangnya. Alisa masuk ke dalam toilet sambil memegang dadanya. Kenapa kok marah sih? Ucapnya mengambil penyikat WC dan mulai menyikat lantai WC. Alisa membersihkan seluruh toilet yang ada di coffee shop seperti biasa. Gadis itu membersihkan wastafel dan cermin besar yang ada dalam toilet tersebut dengan alat pembersih kaca. Setelah membersihkan toilet, Alisa mengambil sapu untuk bersihkan bagian depan. Alisa memandang Zaki yang terlihat tidak seperti biasanya. Pria itu tidak begitu sangat marah dengannya. Alisa melewatinya sambil sedikit memandang ke arah Zaki yang sibuk bersihkan peralatan untuk penyajian kopinya. Adek ngepel aja, ucapnya yang mengambil sapu di tangan Alisa ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya. Alisa tersenyum lebar memandangnya. Makasih ya bang, Alisa tersenyum. Zaki hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Mereka berdua membersihkan ruangan seperti biasanya. Laura yang duduk di kasir sambil membuat laporan pembukuan sejak tadi hanya memandang Zaki dan juga Alisa. Setelah Zaki selesai menyapu, Zaki pergi ke belakang sambil meletakkan sapunya. Laura dengan sengaja menumpahkan kopi di lantai sudah dipel oleh Alisa. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Laura dengan tersenyum lebar. Alisa tersenyum saat melihat bubuk kopi yang berserakan di lantai. Iya kak, nggak apa-apa, bisa bersihin lagi, ucapnya kembali mengepel bagian kopi tersebut. Assalamualaikum, sapa Ferdi ketika membuka pintu rumah Alisa. Waalaikumsalam, ucap Nur menyahut salamnya. Ferdi masuk ke dalam kamar Mama Nur. Ferdi meletakkan punggung tangan Mama Nur di keningnya saat menyalaminya. Mama kira nggak datang lagi ke sini, ucap Nur memandangnya. Ferdi tersenyum dan mengusap punggung tangan Nur. Aku nginap di sini, Ma, ucapnya. Nur membesarkan matanya saat mendengar ucapan Ferdi. Lusa, aku sudah berangkat untuk mengikuti pendidikan. Jadi aku mau menemani Mama di sini sebelum berangkat, ucapnya. Nur tersenyum saat mendengar ucapannya. Terima kasih nak, ucapnya. Ferdi tersenyum dan mencium punggung tangannya. Kita jalan-jalan yuk Ma, ucapnya. Mau jalan-jalan kemana? Tanya Nur. Kita jalan-jalan ke taman, cari udara segar. Mama pasti bosan di dalam rumah terus, ajak Ferdi. Tapi kalau jalan sama Mama, Ferdi nanti jadi repot. Nur merasa sangat tidak enak hati. Ferdi menggelengkan kepalanya. Mama nggak boleh ngomong gitu. Aku nggak pernah merasa Mama repotkan, ucapnya. Nur tersenyum mengusap kepalanya. Iya boleh, ucapnya. Baju Mama di mana? Aku ambilin, ucapnya. Biasanya baju jalan Mama di hanger Alisa di dalam lemari, ucap Nur. Ferdi membuka pintu lemari tersebut dan mencari baju yang akan dipakai oleh Nur. Ma, kalau baju yang ini mau nggak? Tanyanya menunjuk baju gamis. Yang itu Mama bisa memakainya, ucap Nur. Ferdi mengangkat tubuh Nur dan menyandarkan punggungnya di dinding. Ferdi memberikan baju tersebut. Nanti kalau Mama sudah selesai panggil aku ya, ucapnya kemudian keluar dari dalam kamar. Nur menganggukkan kepalanya. Setelah selesai mengganti bajunya, Nur memanggil Ferdi.
Nur sedikit membesarkan suaranya agar Ferdi mendengarnya. Ferdi masuk ke dalam kamar dan tersenyum ketika melihat Nur yang sudah selesai memakai baju. "Ini apa bedak Mama?" ucapnya menunjukkan bedak bayi. "Iya, setiap kali Mama selesai mandi, Alisa akan membedakkan Mama pakai itu," ucapnya. Ferdi mengambilkan bedak tersebut. Ia menaburkan bedak itu di telapak tangannya dan mengusap bedak itu di wajah Nur. "Cemot-cemot Ma, aku ratakan dulu," ucapnya. Nur tersenyum memandangnya. "Sekarang Mama sudah seperti anak bayi. Selesai mandi dibedakin seperti ini sama Alisa. Mama sudah cantik sekarang. Mau pakai lipstik dulu biar nggak kelihatan pucat," ucapnya sedikit mengoleskan lipstik di bibir Nur. "Jilbabnya yang mana Ma?" tanya Ferdi. "Yang itu aja, yang warna hitam tinggal di sarung," ucap Nur yang menunjukkan jilbab tersusun rapi di hanger jilbab. Ferdi mengambilkan jilbab tersebut dan memasangkannya. "Mama sudah cantik, kita jalan-jalan," ucap Ferdi menggendong Nur dan memasukkannya ke dalam mobil. Nur terlihat begitu sangat senang saat duduk di dalam mobil. "Sebentar ya Ma, aku ngambil kursi roda," ucapnya. "Iya Nak," ucapnya. Ferdi mengeluarkan kursi roda dari dalam rumah dan mengunci pintu rumah. "Mau kemana?" tanya Ibu Aminah yang berdiri di sebelah Ferdi. "Mau bawa Mama jalan-jalan aja Bu," ucapnya. "Hati-hati ya," ucap Ibu Aminah. "Iya Bu," ucap Ferdi yang kemudian mendorong kursi roda itu kembali dan masukkan kursi roda itu tersebut. Ferdi duduk di kursi kemudinya. "Kita jalan-jalan Ma," ucapnya. Nur sedikit menganggukkan kepalanya. "Tapi sayang, Alisa nggak ikut," ucapnya. "Iya, nggak apa-apa. Hari ini khusus untuk aku sama Mama aja," ucapnya yang tersenyum. "Makasih ya Nak," ucap Nur. "Mama jangan bilang makasih terus sama aku jadi nggak enak," ucap Ferdi. "Mama minta maaf ya bila Mama ada salah. Nanti setelah Ferdi selesai pendidikan, Mama nggak tahu apa Mama masih ada," ucap Nur. Ferdi langsung berhentikan mobilnya ke pinggir. Dia tidak bisa konsentrasi saat mengemudi begitu mendengar ucapan Nur. "Mama ngomong apa?" ucapnya memandang Nur. Nur tersenyum memandangnya. "Umur tidak ada yang tahu Nak. Orang sehat saja bisa pergi tanpa diduga. Apalagi orang yang sudah sakit seperti Mama," ucapnya. "Aku nggak suka Mama ngomong seperti ini. Mama pasti sehat," ucapnya yang memegang tangan Nur. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bila nanti Mama nggak sempat ketemu Ferdi, tolong ya lihat-lihatkan Alisa," ucapnya. Ferdi hanya diam dan menjalankan mobilnya. Ia berhenti di taman dan turun dari dalam mobil. Ferdi menurunkan kursi roda dan menggendong Mama Nur turun dari mobil dan meletakkannya dengan sangat berhati-hati di atas kursi roda. Ferdi mendorong kursi roda dan mencari tempat untuk duduk. "Nanti bila Mama capek, Mama kasih tahu aku ya biar kita pulang," ucapnya. "Iya," jawab Nur. Ferdi duduk di kursi santai sedangkan Nur duduk di atas kursi rodanya. Begitu banyak yang mereka bicarakan berdua. Mereka terlihat seperti ibu dan anak. Sebenarnya, Mama lebih milih Alisa menghabiskan waktunya bersama dengan Mama daripada Alisa bekerja seperti ini. Sehabis pulang dari coffee shop, Alisa akan lanjut bekerja di pom bensin. Mama nggak pernah lihat Alisa tidur. Mama sudah bilang sama Alisa bahwa Mama nggak usah aja berobat. Tapi Alisa tetap mau Mama terus berobat, ucapnya mengusap air matanya dengan jilbab yang dipakainya. Ferdi diam dan memeluknya. "Mama, Alisa ingin Mama sembuh. Mama harus semangat untuk sembuh," ucapnya. Nur hanya diam sambil mengusap air matanya. "Aku yakin Mama pasti akan sehat dan nanti saat aku pulang kita jalan-jalan lagi," ucapnya.
Nur menganggukkan kepalanya. Doain mama, ucapnya. Di sini banyak yang jualan. Mama mau apa kita beli, ucap Ferdi. Itu ada jual apa, ucap Nur yang memandang gerobak penjual makanan. Itu jual kebab, ucap Ferdi. Mama mau coba, ucapnya. Ferdi mendorong kursi roda mendekati gerobak penjual kebab. Dia memesan 2 buah kebab. Mama, itu ada jus. Mama mau jus apa? Ucapnya yang melihat gerobak yang menjual minuman jus. Mama mau jus apel, ucap Nur. Tunggu sebentar ya Ma, aku pesan, ucap Ferdi berjalan ke tempat warung jus. Ia memesan jus jeruk dingin dan jus apel tanpa es. Ferdi duduk di kursi plastik sambil menunggu kebabnya selesai dibuat, sambil terus bercerita dengan Nur. Nur selalu menceritakan tentang putrinya. Episode 20. Menunggu. Ferdi duduk di tepi tempat tidur sambil terus menjat-menjat kaki Nur. Dilihatnya jam yang sudah jam 11 malam. Mama nggak tidur? Tanya Ferdi. Enggak, Mama masih menungguin Alisa pulang. Biasanya Alisa akan menyempatkan waktunya untuk pulang sebentar lihat Mama, ujar Nur. Raut kesedihan tergambar jelas di wajahnya nan pucat. Bentar ya Ma, aku coba telepon Alisa dulu, ucap Ferdi kemudian menghubungi nomor ponsel Alisa. Halo Fer, ucap Alisa mengangkat sambungan teleponnya. Sa, kamu di mana? Tanya Ferdi. Aku lagi di parkiran, ini mau langsung pulang, jawab Alisa. Ya sudah kalau gitu, mau aku jemput, Ferdi menawarkan. Gak usah, aku pulang sendiri aja, jawab Alisa. Kamu hati-hati ya, pria itu menasihatinya. Iya, kamu mau aku belikan apa? Biar aku langsung beli, ucap Alisa. Aku sudah beli untuk makan malam. Untuk kamu juga sudah aku beliin. Kamu mau kan ayam penyet? Tanya Ferdi. Iya, aku mau. Ya udah, aku langsung pulang sekarang. Assalamualaikum, ucap Alisa. Iya, kamu hati-hati. Waalaikumsalam, jawab Ferdi kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Ferdi merasa sangat sedih saat melihat kondisi Alisa bersama dengan ibunya. Ibu dan anak yang sebenarnya sangat rapuh itu saling berusaha menunjukkan bahwa mereka sama-sama kuat. Bagaimana? Tanya Nur yang sudah tidak sabar menunggu kabar putrinya. Iya Ma, Alisa langsung pulang, ucap Ferdi. Nur tersenyum. Mama senang Ferdi datang ke sini. Mama nungguin Alisa ada teman, ungkapnya. Selama ini, Nur selalu menunggu putrinya sendiri. Ia sangat tidak tenang bila putrinya belum pulang ke rumah. Maaf ya Ma, aku sibuk dalam minggu ini, jadi nggak bisa jaga Mama, Ferdi berkata dengan terus memijat kaki Mama Nur. Ferdi menjadi pendengar yang baik saat mendengar Mama Nur tidak ada henti-hentinya menceritakan tentang putrinya. Ma, itu Alisa pulang, aku bukakan pintu sebentar ya, Ferdi berkata saat mendengar suara motor Alisa yang berhenti di teras rumahnya. Ferdi buka pintu rumah dan tersenyum melihat Alisa. Apa Mama sudah tidur? Tanya Alisa. Belum, masih nungguin kamu pulang, jawabnya. Alisa masuk ke dalam kamar dan melihat mamanya berbaring di atas tempat tidur. Diciumnya punggung tangan mamanya serta mencium pipi kanan, pipi kiri, dan kening mamanya seperti biasa. Mama nunggu saya, ucapnya yang tersenyum memandang mamanya. Iya, jawab Nur. Mama apa sudah makan? Tanya Alisa. Sudah, Mama tadi disuapin Ferdi. Bisa makan ya, tadi Ferdi beliin ayam penyet, ucap Nur. Mama kok tahu kalau Isa belum makan? Alisa berkata dengan tersenyum. Iya, biasanya Isa makan di rumah kalau nggak makan di pom, ucap Nur. Isa makan dulu ya Ma, bentar lagi mau ke pom. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Ia menang putrinya yang duduk di lantai sambil memakan nasinya. "Makannya pelan-pelan, Sa," ucap Ferdi saat melihat Alisa makan terburu-buru. "Iya, Fer," jawabnya menelan nasi di dalam mulutnya. Ferdi memberikan minum ketika dilihatnya gadis itu kesulitan menelan nasi yang penuh di dalam mulutnya. Diusapnya punggung Alisa. "Aku sudah bilang, makannya pelan-pelan," ucapnya. "Iya, tapi aku buru-buru," jelas Alisa setelah menelan air putih tersebut. Ferdi hanya diam sambil menggelengkan kepalanya saat melihat Alisa. "Aku ganti baju dulu," Alisa berkata setelah selesai makan. Ferdi menganggukkan kepalanya saat melihat gadis itu sedikit berlari, meninggalkan kamar tersebut. Alisa masuk ke dalam kamar setelah mengganti pakaian seragamnya berwarna merah. "Ma, Isa sudah siap. Isa berangkat kerja dulu ya," ucapnya. "Hati-hati ya nak," jawab Nur. "Iya Ma, Fer, aku berangkat dulu ya," pamit Alisa yang mencium punggung tangan mamanya. Ia mencium pipi kanan, pipi kiri, dan kening mamanya. "Aku antar," ucap Ferdi. "Gak usah, biar aku berangkat sendiri aja. Aku bawa motor," jawab Alisa. "Aku anterin," Ferdi sedikit memaksa. "Besok aku pulang gimana?" tanya Alisa yang majukan bibirnya. "Subuh aku jemput kamu," ucap Ferdi. "Iya deh kalau gitu," ucap Alisa. "Aku aja yang masukin motor kamu," ucap Ferdi kemudian mendorong motor metik itu ke dalam rumahnya. Alisa tersenyum memandang sahabatnya itu. "Aku tunggu kamu di mobil ya," ucap Alisa. "Iya, pintunya aku yang tutup," jawab Ferdi. Alisa duduk di sebelah kursi kemudi. Ia tersenyum saat melihat sahabatnya itu masuk ke dalam mobil dan duduk memegang kemudi mobilnya. Ferdi mengemudikan mobilnya. Dilihatnya Alisa yang begitu sangat lelah. Bila SK-nya sudah keluar, dia mau menggadaikan SK-nya untuk berikan Alisa uang. Namun sekarang ia tidak mungkin meminjamkan uang untuk angkelnya, mengingat nanti pasti akan terjadi keributan di dalam keluarganya. Bagaimana nanti ributnya? Mamanya ketika mengetahui ia membutuhkan uang yang begitu sangat banyak untuk seorang gadis. "Kenapa sih dari tadi lihatin aku terus?" Alisa memandang Ferdi. Tatapan mata mereka sama-sama saling beradu pandang. "Nanti aku bakal lama nggak kelihatan kamu. Jadi aku harus puasin lihat kamu dulu dari sekarang," ucapnya. Alisa hanya tersenyum saat mendengar ucapan pria berwajah ganteng tersebut. "Nanti kalau aku sudah dinas, kamu nggak usah kerja lagi," ucap Ferdi. "Kenapa gitu?" tanya Alisa. "Nanti gaji aku untuk kamu semua," ucapnya. "Kalau gaji aku untuk kamu semua, terus untuk kamu apa?" tanya Alisa. "Untuk aku ya kamu," ucap Ferdi. Alisa tertawa dan mendorong bahunya. Ferdi ikut tertawa sebelah Alisa yang tertawa ngakak. "Aku beneran, nanti kamu gak usah kerja lagi. Nanti kalau aku sudah dinas, uang gaji aku untuk kamu saja," ucapnya. Alisa hanya tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya itu. Ferdi merhentikan mobilnya saat sudah sampai di pom bensin. "Besok aku jemput kamu subuh," ucapnya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku akan telepon kamu kalau aku sudah pulang," ucapnya. "Iya, kamu kerjanya hati-hati," ucap Ferdi memberikan tangannya. Alisa memandangnya dengan kening yang berkerut. "Cepat, mau dijemput nggak subuh?" ucapnya. "Iya mau," ucap Alisa yang menyelami tangannya dan menempelkan di keningnya. Ferdi tersenyum lebar. "Pintar," ucapnya yang tersenyum saat melihat bibir Alisa yang sudah mengerucut ke depan. "Fer, nanti kalau kamu capek, tidur di kamar aku aja. Kamarnya sudah aku bersihkan," ucap Alisa. "Aku titip mama ya, jagain,"
ucapnya yang turun dari dalam mobil. Iya Sa, ucap Ferdi yang memandang Alisa turun dari dalam mobilnya. Setelah mengantarkan Alisa pulang kerja, Ferdi langsung pulang ke rumah Mama Nur. Ferdi berjalan cukup sangat pelan dan melihat ke dalam kamar Mama Nur. Dilihatnya Mama Nur yang sudah tertidur. Dinaikkannya selimut agar menutupi tubuh kurus wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Diciumnya kening Mama Nur dengan sangat lembut, dan Ferdi kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut. Ferdi masuk ke dalam kamar Alisa. Kamar yang begitu sangat sederhana yang memiliki satu buah kipas angin dan kasur yang cukup tipis, lemari pakaian yang kecil. Ferdi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur kayu yang berukuran satu orang. Dipejamkannya matanya sambil terus berpikir. Pikiran terasa tidak nyaman. Otaknya terus bekerja mencari solusi. Waktunya di sini masih ada 1 hari lagi. Ferdi masih terus berpikir hingga mendapatkan solusi yang sesuai di pikirannya. Episode 21. Tidak suka. Selesai sholat subuh, Ferdi masuk ke dalam kamar Mama Nur. Dilihatnya Mama Nur yang sudah bangun. "Mama, apa sudah sholat?" tanyanya. "Sudah," jawab Nur. "Aku jemput Alisa sebentar ya, Ma," ucap Ferdi yang menyalami tangan Nur. "Iya, hati-hati ya nak," ucap Nur. Ferdi mengemudikan mobilnya menuju pom bensin tempat Alisa bekerja. Dilihatnya ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Alisa. "Halo Sa," ucapnya menempelkan ponsel itu di telinganya. "Fer, aku udah pulang," ucap Alisa. "Iya, ini aku udah dekat pom," ucap Ferdi. Alisa memutuskan sambungan telepon sambil mobil Ferdi yang sudah masuk ke dalam pom bensinnya. Alisa tersenyum memandangnya saat buka pintu mobil. Dilihatnya pria itu yang sudah berganti baju. "Pulang ke rumah semalam?" tanyanya saat sudah duduk dalam mobil. "Rumah mana?" tanya Ferdi. "Rumah kamu," ucap Alisa. "Enggak," jawab Ferdi. "Aku kirain pulang ke rumah, soalnya baju kamu sudah diganti," ucap Alisa. "Aku bawa baju dari rumah," jawabnya. Alisa hanya menganggukkan kepalanya. Ferdi diam memandang dan mengusap kepala Alisa. "Apa nggak tidur semalam?" ucapnya saat melihat Alisa yang menguap. "Semalam nggak sempat tidur, soalnya mobil besar banyak masuk," ucapnya. "Nanti kuliah jam berapa?" tanya Ferdi. "Jam 10," jawabnya. "Nanti kamu tidur aja dulu, Mama biar aku yang bantu urus," ucapnya. Alisa memandang Ferdi. "Apa kamu nggak pulang?" ucapnya. "Aku sudah izin sama Mama dan Papa untuk tidur di rumah kamu," ucap Ferdi. "Mau menginap beberapa hari di rumah?" tanya Alisa. 2 hari, jawab Ferdi. "Mama pasti senang kamu di rumah," ucap Alisa. "Apa cuma Mama aja yang senang? Anaknya enggak?" tanya Ferdi yang memandangnya. "Aku senang lah ada yang bantuin ngurus dan jagain Mama," ucap Alisa yang tersenyum lebar memandangnya. "Memanfaatkan situasi ya," ucap Ferdi. Ferdi memberhentikan mobilnya di depan rumah Alisa dan masuk ke dalam rumah tersebut. "Sholat dulu baru tidur," ucap Ferdi. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia masuk ke dalam kamar mamanya dan menyalami mamanya seperti biasanya. "Isa tidur aja, Mama temenin Ferdi," ucap Nur mengusap kepala putrinya. "Iya Ma, Mama nanti mandinya agak siang ya," ucapnya. "Iya," jawab Nur sambil tersenyum. "Ma, Isa mau tidur sebentar," ucapnya. "Iya," jawab Nur memandang putrinya yang pergi meninggalkan kamarnya. Alisa masuk ke dalam kamarnya dan mengganti baju dan mengambil wudhu. Alisa langsung tidur setelah sholat.
Alisa bangun saat sudah jam 8 pagi. Dia mandi dan kemudian langsung mengambil perlengkapan mandi untuk mamanya. Ferdi memandangnya. "Sudah bangun?" tanyanya. "Sudah, mau mandiin mama dulu," ucapnya sambil tersenyum memandang Ferdi. "Ya udah, aku keluar," ucap Ferdi yang mengusap kepalanya. "Apa mama sudah sarapan?" tanya Alisa. "Sudah, tadi mama sarapan disuapin sama Ferdi. Dia juga bawa mama jalan keluar, jemur mama pagi-pagi. Sampai-sampai semua tetangga di sini pada ribut nanyain dia. Katanya itu calon mantu mama," ucap Nur yang tersenyum memandang putrinya. Alisa hanya tersenyum saat mendengar ucapan mamanya. Alisa mengurus mamanya seperti mengurus seorang bayi. Setelah membersihkan tubuh mamanya, Alisa mengusap minyak kayu putih di perutnya, memakaikan bedak, menyemprotkan parfum di baju mamanya. "Mama sudah harum," ucapnya mencium pipi kanan dan kiri mamanya setelah selesai mandi. Nur tersenyum dan mencium pipi kanan dan kiri putrinya. "Ma, Isa buang airnya dulu," ucapnya yang mengangkat ember berisi air tersebut keluar dari dalam kamar. "Sudah selesai?" tanya Ferdi ketika melihat Alisa keluar dengan mengangkat ember yang berisi air. "Sudah," jawab Alisa. "Airnya biar aku yang buang. Kamu sarapan aja dulu. Itu tadi aku sudah belikan kamu nasi uduk," ucap Ferdi yang mengambil ember yang di tangan Alisa. Alisa hanya tersenyum memandangnya saat mengangkat ember tersebut. "Makanya kenapa buru-buru gitu?" ucap Ferdi saat melihat Alisa makan terburu-buru. "Iya, aku mau ngerjain tugas," ucap Alisa yang minum teh hangatnya. Ferdi hanya diam memandangnya. Setelah selesai sarapan, Alisa mengerjakan tugas kuliahnya. Alisa tersenyum memandang Ferdi. "Di tempat kerja nggak sempat buat," ucapnya sibuk mengetik di layar laptopnya. "Pakai laptop siapa?" ucap Ferdi memandang laptop yang dipakai oleh Alisa. "Laptopnya Bang Zaki. Isa belum ada uang untuk beli, jadi pakai laptop Bang Zaki dulu," ucapnya kemudian. "Zaki siapa?" tanya Ferdi. "Kakak tingkat di kampus, sekaligus Bang Zaki juga barista di coffee shop," ucap Alisa yang masih sibuk dengan layar laptop tersebut. Ferdi hanya diam saat mendengar ucapannya. "Kembalikan aja nanti laptopnya," ucapnya kemudian. Alisa menganggukkan kepalanya. "Aku memang langsung balikin laptopnya Bang Zaki kalau selesai tugas," ucapnya sambil tersenyum lebar. "Gak usah dipakai lagi," ucap Ferdi. "Bang Zaki yang minjemin, dia tahu kalau aku gak sempat ke warnet," ucap Alisa dengan polosnya. "Iya, nanti kamu kembalikan, gak usah dipakai lagi," ucap Ferdi. "Aku gak sempat ke warnet," ucap Alisa. "Nanti aku beliin," ucap Ferdi. "Emangnya harga laptop murah seperti harga cabai?" ucap Alisa menang pria yang seiring menatap tajam ke arahnya. Atar akhirnya menurunkan rasa gengsinya. Rasa penasaran terhadap gadis kecil itu membuat hatinya tidak tenang. "Sudah sampai, Pak," ucap supir pribadinya. Atar menganggukkan kepalanya dan turun dari dalam mobil tersebut. Saat ini ia berada di depan CV Jasa Cleaning Service. "Assalamualaikum," ucapnya ketika ia mengetuk pintu ruangan CV tersebut. Wisnu yang meminum air teh di atas mejanya langsung menyemburkan teh tersebut ketika melihat siapa yang datang mengunjunginya. Atar langsung masuk ke dalam ruangan tanpa disuruh. Pria itu duduk dengan gaya yang elegan seperti biasanya. Atar hanya diam memperhatikan sahabatnya yang tersedak. "Hampir mati gue," ucap Wisnu yang kesal melihat sahabatnya itu. "Nggak usah berlebihan," ucap Atar yang duduk di depannya. "Datang ke sini ngapain?" tanya Wisnu. Wisnu tahu sahabatnya itu begitu sangat sibuk.
Tidak mungkin sahabatnya itu datang mengunjungi CV-nya yang kecil tanpa ada alasan. Kangen gue sama lo, ucap Atar memandang sahabatnya. Jangan buat bulu kuduk gue merinding ya, ucap Wisnu memandangnya. Atar menaikkan alisnya. Kenapa? Tanyanya. Lo nggak nikah-nikah, bukan karena cinta sama gue kan? Ucap Wisnu. Sialan lo, ucap Atar yang menumbuk dada sahabatnya itu. Ngapain lo kesini kalau cuma untuk bayar uang jasa cleaning service? Gue biasanya langsung asisten pribadi lo, ucapnya. Atar begitu sangat bingung saat mendengar pertanyaan sahabatnya. Dia ingin menanyakan tentang Alisa, namun dia juga tidak tahu nama panjangnya. Atar hanya duduk sambil memijat pelipis keningnya. Wisnu masih terus memandangnya. Kemarin yang datang ke kantor gue itu ada anak baru tamatan SMA, tanya Atar. Banyak, hampir rata-rata anak yang baru lulus SMA. Soalnya mereka cari kerja sampingan setelah lulus, ucap Wisnu. Mendengar ucapan sahabatnya membuat Atar semakin tidak tahu lagi memulai pertanyaannya. Dia juga tidak mungkin menunjukkan foto Alisa kepada sahabatnya. Yang ada sahabatnya itu akan menertawakannya karena mencari gadis kecil. Belum lagi ceramah dari sahabatnya itu yang akan dengarnya tanpa henti. Ketemu sama lo, berkepala gue makin pusing. Gue mau langsung ke kantor. Hari ini gue ada rapat. Ini uang tagihan gue, sekalian bonus untuk lo, ucap Atar yang meletakkan amplop coklat di atas meja. Wisnu tersenyum memandangnya. Sahabatnya itu akan selalu membayar dengan harga yang tinggi dari apa yang dimintanya.